Saat ini kita akan membuat tutorial tentang pengetesan untuk injection pump atau Bosch pump. Ini saat ini yang sedang ada di test bed, ini untuk Komatsu. Mesinnya S4D102E. Untuk mengetes Bosch pump, pertama-tama kita harus melihat nomor pump AC yang ada di sini. Ya. Ini 10 14 05 3160 ya. Ini datanya kita print dari komputer 10 14 05 3160 seperti yang tertera tadi. Diketahui punya Komatsu S4D102E. S4D102E ini nih, dia generasi terbaru setelah S4D95L. Nah, 102E ini berikutnya dia berubah nama menjadi 4BT ya, untuk Cummins sebenarnya. Jadi ini sebenarnya engine-nya engine Cummins, karena cara pemasangan Bosch pump ke engine pun dia menggunakan lock timing. Nanti saya akan kasih penjelasan. Jadi ketika mau mengetes ini, untuk mengetes Bosch pump itu terserah kita. Ada orang yang tidak mau pakai tes data karena merasa sudah mahir dan merasa sudah tahu, tanpa tes data pun bisa ngetes. Kalau saya, walaupun saya sudah kerja 20 tahun lebih di Bosch pump, saya malah nggak berani kalau nggak pakai tes data. Kecuali kalau memang itu Bosch pump Cina yang tidak punya datanya ya. Kalau ada tes data, kenapa kita nggak ikutin saja? Karena nggak akan mungkin bleset. Ini sebagai panduannya. Nah, ini kita akan tahu untuk urutan pengapiannya, putarannya, lalu ada pre-stroke, namanya injector order, pre-stroke untuk langkahnya ya. Ini kadang-kadang orang seringkali tidak dicek. Memang sih selama perbaikan Bosch pump itu tidak pasang pelancar benar, tidak ada perubahan SIM, itu tidak perlu dicek, nggak apa-apa. Tapi kalau ikut prosedur tetap harus dicek. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa di lapangan, di lokasi, jangan sampai gara-gara kesalahan kita kerja. Tapi kalau semua prosedur kita lakukan, sangat kecil kemungkinan atau hampir tidak ada kasus-kasus yang ada di kesalahan di lapangan nantinya. Jadi sehingga tidak merepotkan mekanik yang ada di lapangan. Jadi kita orang Bosch pump, orang injection pump, teknisi injection pump harus memastikan benar-benar Bosch pump yang kita tes ini ketika lepas dari test bed, dipasang di lapangan, benar-benar kondisinya sudah maksimal. Nah, keunikan dari mesin S4D102 atau juga ada S6D ya, kalau yang punya PC 200 strip 6 yang terakhir, yang new itu, sebelum ke strip 7, itu sudah pakai lock timing juga. Nah, ini kita bisa tahu minyaknya, posisi RPM berapa, tracknya berapa, minyaknya berapa. Nanti kalau misalnya kita mau nambahin karena soal Indonesia kurang begitu bagus, nanti minyaknya mau ditambahin pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu data aslinya berapa. Ini 93,5. Bisa mau tambahin 10% ya berarti sekitar 105 cc. Kalau mau nambahin 5% ya kurang lebih berarti sekitar 98 cc. Jadi minimal kita tahu dulu angka data aslinya. Seperti itu. Karena kalau kita nggak tahu data aslinya, lalu kita main kira-kira, merasakan sudah pengalaman, lalu kita setting, kadang-kadang kasihan customer, misalnya pemilik memakai bahan bakar berlebihan di lapangan, begitu. Ini untuk idle-nya. Untuk mengenai control rack itu di sebelah sini. Ini pada saat pengetesan kita harus memakai control rack supaya ketika kita pergerakan control rack yang ada di sini, ya di sini, ini akan kebaca. Ya, berapa mili dari ini kan titik 0. Nah, berapa mili dia maju. Nah, banyak juga bengkel Bosch pump yang tidak mau menggunakan ini karena merasa sudah pengalaman juga. Padahal kalau justru orang yang pengalaman harus mengerti alat ini sangat dibutuhkan untuk benar-benar pemasangan di lapangan tuh hasilnya pasti bagus. Seperti itu. Yang kedua, di halaman kedua ini juga ada yang namanya governor adjustment-nya. Jadi ada grafik. Ini grafik langkah fulutnya. Yang tadi 9,7 tadi, yang di depan ada keterangannya. Ini untuk idle-nya. Ini untuk high speed-nya, supaya tidak terjadi high speed. Nanti kalau kita sudah ikut prosedurnya, mau ditambahin oke, tapi tambahin juga jangan terlalu banyak. Karena alat berat itu bukan juga buat ngebut-ngebutan, tapi hanya untuk masalah power. Biasanya RPM-nya juga dituntut tidak sampai berlebihan, tidak terjadi overspeed, tidak terjadi bandang. Nah, ini juga ada kliknya, klik setting. Ini tanpa terkontrol ya. Jadi semua hal-hal di sini harus kita ikuti. Termasuk yang informasi penting yang terakhir adalah mengenai timingnya. Karena Bosch pump ini pemasangannya di gear Bosch pump tidak menggunakan SPI. Kita juga sebagai mekanik Bosch pump, teknisi Bosch pump harus mengerti ini namanya timing setting. Di lock berapa derajat, di sini ada keterangan semua. Ya, ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia.
ya, beberapa derajat. Sehingga pada saat engine ini boss pump ini dipasang di sini, ini kalau dibuka di sini ada lock timingnya, ya. Ini di dalam itu ada flywheel yang bisa dikunci dengan ini, ya. Jadi dimasukkan, nanti dia ngunci. Ini posisi top. Nah, kita bisa melihat ya, di dalam itu ada pin. Di flywheel itu ada bagian yang nongol itu, yang lancip, nanti bisa masuk ke benda ini. Ya, dimasukkan di sana. Jadi boss pump ini flywheel-nya berbeda. Kalau flywheel biasa, dia tidak ada untuk penguncinya. Dia polos biasa begini dan dia ada posisi sepinya untuk key groove-nya itu ya. Ini ada posisi buat sepi. Tapi kalau tipe ini tidak ada, dia polos. Jadi masang ini untuk dipasang ke noken as atau ke camshaft itu tidak boleh sembarangan. Dia ada penyetingan khusus sehingga ketika mekanik di lapangan memasang boss pump ini dengan mengunci flywheel di dalam, ketika ketemu dikunci, dia tidak bergerak, nanti gear di depan itu bisa dipasang tanpa menggunakan spi juga. Jadi posisi mesin posisi top, tinggal pasang saja gearnya, nggak usah lihat kalau pasangan gear boss pump. Kalau sudah lock timing di sini, di mesin lock timing itu nggak perlu gear pasang sembarang aja nggak apa-apa, karena dia sudah top, posisi boss pump top, posisi mesin top juga, dia pasti hidup. Nah, langkah ini harus dimengerti baik oleh mekanik boss pump maupun mekanik di mesin di lapangan seperti ini. Jadi itu untuk langkah timingnya. Untuk S4D102 ini dengan tipe ini dikasih tahu di sini 7,5 derajat dari SOD, stop of delivery, sehingga dengan data di sini saya bisa pastikan bahwa di lapangan itu, di engine-nya itu pasti 15 derajat, karena mesin itu 2 kali putaran mesin, 1 kali putaran boss pump. Kalau di boss pump itu 7,5 derajat, berarti di mesin itu 15 derajat. Sekarang kita akan mulai mengkalibrasi. Jadi putaran kanan ya. RPM yang diinginkan di sini 1100 dengan rep 9,7, minyaknya 93,5 per 1000. Kalau dibagi 5 per 200 itu minyaknya kurang lebih sekitar 18,5 sampai 19. Jadi RPM 1100 saya pakai spray numbernya itu 200. Kalau 1000 kan dia mintanya 93. Kalau 200 dia kan sekitar 14 sampai 19. 18 sampai 19. Kontrol rack-nya tadi mintanya 9,7. Coba dinolkan dulu. Nah, ini 0. Sekarang dimajukan. 9,7. Kita akan melihat berapa minyak yang disuplai. Ini setiap silinder harus rata, jadi bisa di-setting dari sini ya. Tunggu buihnya hilang dulu. 19, 18, 19, 19,4. Untuk bagian gubernur nanti, ini kita jahit dulu. Ya. Untuk bagian gubernur nanti, ini settingan mulut itu bisa disetting dari sini. Bisa dari ini. Untuk idle, ini bisa untuk extra idle. Ini maximum speed. Kalau ini damper. Damper ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena dia untuk mengatasi beban yang terjadi pada engine pada ketika sedang loading. Di sini semua ada angka-angkanya, ini harus diikutin. Ya, kita nggak mungkin bikin data sendiri berdasarkan pengalaman kita, kecuali kalau memang tidak punya datanya ya mau ngomong apa. Tapi kalau punya data ya lebih baik ikutin data, karena kalau diikutin data selama ini tidak pernah akan bermasalah, karena ini sudah diciptakan, sudah dibikin oleh pabriknya. Jadi
pasti akan mengikuti sesuai kebutuhan mesin seperti itu. Kalau mau lebihkan bolehlah sekitar 5-10%, tapi lebih dari itu tidak disarankan. Jadi demikian tutorial untuk perbaikan kalibrasi Bospom ini. Jadi semua harus diperbaiki. Saya akan tunjukkan juga spare part apa yang diganti dari Bospom ini. Jadi ini Bospom yang tadi, jasa pom yang tadi kita ganti ini ya, untuk plunger-nya. Ini juga ada yang AC, ada yang KW. Kadang-kadang orang ada bengkel yang harga murah karena memang pakai KW. Kalau tadi kalau pakai AC pasti lebih mahal tapi lebih kuat. Tapi semua tergantung daripada pemilik Bospom. Nanti kita biasanya penawaran tuh kita bikinkan 2 penawaran, mau pakai AC atau KW. Kalau kita sih sarankan pakai yang AC. Terus untuk gas-gasnya tadi, ini juga orang jarang ganti. Padahal ini bisa aus, bisa kocak. Ini ada bushingnya. Ya. Ada bushingnya di sini. Ini maaf di sini. Kalau terpasang di Bospom, ini kalau kocak dia akan bisa keluar oli dari sini. Seperti itu. Jadi harus dibongkar total. Ini kebetulan ada Bospom juga, sedang kami bongkar. Ya. Jadi kalau bongkar kita harus bongkar total supaya mengetahui kerusakan. Nah ini juga seperti ini ya. Kita bisa melihat keausannya. Jadi ini bongkar total semua untuk bagian gubernurnya, sehingga nggak ada bagian yang tersisa yang tidak dibongkar. Sehingga ketika selesai kerjaan Bospom, semua seal harus diganti dengan overhaul kit. Nah, ini bagian gubernurnya sudah dibongkar semua, sehingga ketika selesai kerja dari bengkel bisa dipastikan ketika dipasang di unit itu nggak akan ada kebocoran, baik sebulan 2 bulan, kalau bisa setahun 2 tahun nggak akan ada kebocoran oli yang keluar dari Bospom seperti itu, karena diganti semua seal-sealnya, jadi pasti aman. Ini juga salah satu contoh Bospom punya Hino 320. Ini pakai plunger blok, harganya cukup mahal, 1 juta lebih. Di sini ada pengatur timingnya, pengatur timing apa? Yang namanya pistol aktuator. Ya, digerakkan oleh ini. Ini bukan control rack, tapi ini untuk ngatur apa? Pergerakan timer. Ini digerakkan oleh aktuator, namanya pistol aktuator. Ini dia bergerak. Nah, berdasarkan arus yang masuk di sini. Jadi ini kalau rusak, timingnya nggak bekerja dengan baik, maka bisa asap putih dan tenaga kurang. Ini juga ada pengecekannya juga. Ini injektornya, nozzle-nya. Ya, jadi seperti ini kita bongkar total semua. Lalu dibersihkan, dicek satu-satu supaya nggak ada yang benda yang kocak tapi keluputan. Jadi dibongkar, dicek semua. Seperti ini. Ini contoh Bospom dari Amerika, Stanadin. Ini punya Bosch. Tapi Bosch sekarang ada juga buatan India. Ini seingat saya ini yang sekarang terbaru ini buatan India. Ini Stanadin juga. Ini Perkins buatan DLP Inggris. Itu ada Komatsu PC 400 dengan Mitsubishi 8M22 setahu saya. Ini Bospom Cina ini. Nah, nyetel Bospom Cina ini yang tidak punya datanya, yang kita harus tanya dulu berapa kVA yang di lapangan atau horsepower-nya berapa. Nanti kita bisa bikin data sendiri, tapi berdasarkan horsepower di mesin berapa, nanti kita bisa perkirakan minyak berapa. Tapi kalau kita ada tes datanya, lebih baik pakai tes data. Demikian tutorial dari kami. Jadi untuk memperbaiki Bospom, masing-masing bengkel mempunyai kriteria berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya sekedar memperbaiki, yang kondisi rusak pun dipakai lagi karena tidak tahu kerusakannya apa. Jadi harus benar-benar teliti supaya ketika dipasang dia bisa hasil maksimal.